warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ibnu Akil Media. Ibnu Akil Media ini sekarang gabung sama channelnya Sutradara Galau. Kebetulan kita di sini ada sosok seseorang yang bisa menginspirasi salah satu alumni dari sekolah kita tercinta, yaitu Ibnu Akil. Bisa diperkenalkan namanya Bapak? Nama saya Agus Nandar, saya alumni Ibnu Akil tahun 2003. Tahun 2003. Itu masuknya SMP atau SMA atau SMP saya lulus tahun 2000, kemudian melanjutkan masih di Ibnu Akil juga itu tahun 2003. 2003 berarti selama 6 tahun itu di Ibnu Akil. Dengar nih katanya di Ibnu Akil itu dulu sempat pesantren ya? Ya, itu dari kelas 2 SMP. Oh, dari kelas 2 SMP di pesantren. Ya, pokoknya selama sekolah di situ, ya udah tinggal di situ dari kelas 2 SMP sampai lulus SMA kelas 3. Pun setelah lulus pun masih pulangnya ke situ. Udah betah di situ. Udah betah di situ. Dulu gimana Ibnu Akil yang dulu sama sekarang pasti beda jauh ya? Oh, jauh beda. Pertama dari segi bangunan jelas berbeda. Waktu tahun-tahun kita masih sederhana, sekarang sudah wah banget lah. Dan itu kemajuan banget Ibnu Akil. Prosesnya dari dari biasa-biasa aja, sekarang muridnya pun memang banyak banget dibandingkan tahun-tahun waktu zaman dulu saya. Dengar-dengar kalau zaman dulu tuh Ibnu Akil terkenalnya sama istilah sebutan kampus biru ya? Ya, kampus biru. Bapak kalau diwawancara ngeliatnya ke saya Pak? Oke. Saya dengar. Oke, lanjut aja karena kita di sini melihat manggilnya Bapak atau A nih? Terserah. Oke, Agus saya. Soalnya saya waktu kecil juga sempat diajak main sama Agus ini. Agus, di sini kan kita sebagai tim redaksi Ibnu Akil Media ini melihat Agus di sini sebagai salah satu alumni yang setelah keluar dari Ibnu Akil itu dengan kegigihan Agus, dengan semangat Agus, akhirnya Agus bisa mendapatkan kehidupan Agus yang seperti sekarang ini. Dan Ibnu Akil Media di sini juga melihat Agus ini sebagai sosok yang inspiratif bagi orang-orang yang mungkin sedang menonton video ini, atau juga bisa jadi sosok yang memotivasi buat orang-orang yang menonton video ini. Nah, bisa diceritakan gimana asal mula Agus membuat usaha hingga sampai sekarang berkembang pesat seperti ini? Kembali ke Ibnu Akil kan. Jadi usaha yang saya jalanin sekarang ini tentunya berbasis teknologi komputer kan, internet kan. Nah, ilmu komputer, ilmu internet itu saya dapatkan dari Ibnu Akil secara otodidak, ya kan. Walaupun tidak ada penjurusan di Ibnu Akil ke arah komputer waktu itu kan. Tapi karena memang kita mau berusaha dan belajar, nah basic ilmu belajar komputer, nah basic ilmu komputer itulah yang dipakai di dunia usaha yang saya gelutin ini. Tentunya di dunia online, marketing online. Gitu. Dan itu semua berawal dari mana? Dari Ibnu Akil. Keterampilan komputer saya itu semua saya dapatkan dari Ibnu Akil. Seperti itu. Memang nggak bisa kita pungkiri ya, zaman sekarang itu kan zaman teknologi gitu ya. Nah, kita dari tim Ibnu Akil penasaran ini, kenapa kok Agus ini waktu di Ibnu Akil masih sempet-sempetnya pengen belajar tentang teknologi? Itu apa yang memotivasi Agus? Kita manfaatkan waktu itu fasilitas yang ada, ya kan. Awal-awal komputer ada di Ibnu Akil. Waktu itu komputer masih belum se-booming sekarang lah, ya kan. Masih sesuatu barang yang langka, ya kan, dengan harganya pun tinggi, kan. Orang yang menguasai komputer pun masih belum terlalu banyak, ya kan. Nah, di situ saya manfaatkan kesempatan itu karena di Ibnu Akil ada fasilitas komputer dan Ibnu Akil memberikan ruang yang sebebas-bebasnya buat siswanya, terutama anak santri waktu itu, untuk menggunakan komputer. Dan saya pakai kesempatan itu untuk hal-hal yang positif. Artinya saya gunakan untuk belajar,
tentang seluruh komputer, dari mulai ngerakit, dari mulai install, itu semua saya gunakan. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini harusnya pertanyaan yang dari tadi ditanyain ini. Ini kira-kira Agus ini bergelut di bisnis apa ini sekarang? Kebetulan bisnis yang saya geluti, saya bermain di online shop. Nah, sebelumnya saya memang bermain di online shop, tapi berbasis website awalnya. Cuman karena memang perkembangan zaman website, seiring berjalannya waktu, dia kegeser sama e-commerce, ya kan? Seperti Lazada, Tokopedia, Shopee. Saya pada kesempatan itu saya gunakan e-commerce untuk memulai bisnis saya. Saya berjualan di e-commerce. Adapun barang yang saya jual itu seperti sepatu, sandal, bahkan hijab pun saya bikin. Artinya saya memanfaatkan situasi penjualan atau pemasaran yang lagi booming apa sih, gitu kan? Saya di situ masuk. Gitu. Ini Agus mulai bisnis online kayak gini, pastinya kan dari nol kan ya. Soalnya saya sendiri juga menjadi saksi perjuangan Agus. Pastinya Agus ini berjuang dari titik nol sampai akhirnya bisa sampai sekarang. Ini ada yang bikin saya penasaran. Agus ini mulai menggeluti bisnis online shop ini dari kapan kira-kira? Saya mulai menggeluti dan juga dengan modal berapa? Untuk awal terus terang saya nggak pakai modal. Ini saya menggeluti bisnis ini dari tahun 2014. Kenapa saya katakan nggak pakai modal? Karena bisnis di online shop itu bukan pertama itu kita jual gambar, bukan jual barang. Artinya apa? Buyer yang beli itu dia nggak tahu apa kita punya barang atau enggak kan. Jadi kita jual gambar. Nah, pertama dari mana saya mendapatkan modal? Saya pertama menggunakan website waktu itu. Taruhlah website waktu itu masih diminati kan. Website, kalau dari website itu kita berjualan tanpa harus modal. Artinya ketika kita jualan di website, kemudian ada yang beli dari buyer, otomatis buyer transfer dulu kan, kemana? Ke rekening kita. Nah, uang yang ditransfer ke rekening kita oleh buyer, kita gunakan untuk belanja. Jadi kita nggak perlu pakai modal. Itu. Nah, karena pergeseran website sudah mulai ditinggalkan, akhirnya beralih ke e-commerce kan. Saya sudah membaca situasi ini sebelum benar-benar website ditinggalkan, saya beralih ke e-commerce. Nah, terus terang dari e-commerce itu butuh 6 kali bahkan sampai 8 kali lipat untuk modal. Nah, modal yang saya gunakan dari mana? Dari hasil waktu itu saya bermain di website, ya kan? Nah, modal itu, ya kan, saya tidak memakai modal, bukan berarti kalau di e-commerce sekarang itu wajib pakai modal, dan memang intinya dari modal untuk sekarang. Karena pembayaran pun nggak langsung ke rekening kita, itu ke rekening si e-commerce, misalnya si Tokopedia, Shopee ataupun si Lazada kan. Nah, bahkan di situ kita wajib punya modal itu 6 atau 8 kali lipat. Susah untuk yang sekarang. Tapi bukan berarti tidak ada kesempatan, gitu kan. Banyak lah. Artinya untuk pemula-pemula itu bisa main dropship dulu lah untuk coba-coba kan. Makanya untuk anak-anak sekolah sebenarnya itu bisa menghasilkan uang tanpa harus modal. Karena kan saya bilang tadi bahwa di jualan di e-commerce itu kita jualan gambar, ya kan. Nah, anak sekolah apalagi sekarang sudah punya banyak fasilitas kan, gadget kan. Saya yakin setiap anak sekolah itu sudah punya semua. Makanya manfaatkan handphone atau gadget untuk hal-hal yang positif. Pakailah untuk berjualan, menggunakan handphone pun bisa. Sekolah, tapi kita bisa menghasilkan uang sendiri. Dari mana? Dari e-commerce. Caranya gimana? Jadi dropshipper, kita nggak usah stok barang. Kita jualin produk orang lain. Toh gambar yang kita jual kan. Tapi tetap walaupun memang gambar yang kita jual, pas si buyer beli, wajib kita kirim. Dari situ memang tidak bisa dipungkiri, maksudnya berjualan online itu nggak serumit yang dikira orang, nggak serumit,
tapi walaupun dari Bapak narasumber Kak Agus kan kalau memang anak-anak sekolah ini sebenarnya bisa aja kalau pengen nyari penghasilan, tapi bukan berarti dengan meninggalkan pendidikan ya. Iya, betul kan. Artinya kan kita nggak perlu nongkrongin handphone tiap hari kan, asal kita kasih bunyi aja begitu ada notifikasi ya kita lihat gitu kan. Toh dalam waktu pengiriman juga kan dikasih waktu tenggang sekitar 2 hari, nggak misalkan order hari ini harus dikirim hari ini, nggak perlu juga. Tapi memang yang bagusnya order hari ini dia dikirim hari ini. Gitu. Tetaplah kita pantau gimana kita kalau ada WhatsApp kita langsung balas gitu kan. Masa kalau ada orderan masuk atau ada yang chat nanya-nanya ya kita harus aktif juga di situ. Nah, jadi kan tadi udah dapet satu ilmu nih. Ternyata yang namanya jualan online itu jual gambar aja dulu gitu. Urusan barang pasti nanti nunggu ada modalnya sendiri lah pastinya. Artinya kita belum laku nih, nggak perlu beli dulu, nggak perlu stok barang dulu gitu kan. Kalau udah ada yang beli kira-kira udah ada penjualan nih, baru kita nyari-nyari barang. Kalau memang untuk meminimalisir modal gitu kan. Gosip, bahkan bukan gosip ini sebenarnya, malah fakta. Agus di sini sebagai salah satu penjual online dengan permintaan terbesar bahkan terbanyak di Kota Bogor atau kabupaten? Ya, di Bogor. Pokoknya di Bogor. Di Bogor. Jualan apa itu di akun apa? Saya jualan di e-commerce, di Lazada sama di Shopee kan. Dan memang penjualan ya untuk 2 tahun ke depan ini saya penjualan omset nomor 1 berdasarkan dari rekapan jasa pengiriman JNT. Itu nomor 1 di Bogor. Dan seller dengan penjualan terbanyak. Itu nomor 1. Dan kemarin juga kita waktu gathering saya mendapat penghargaan dari JNT, 4 penghargaan. Gitu. Mana ini penghargaannya nggak ada? Harusnya dilihat. Iya benar dilihat kan. Ya itu nanti kalau penasaran bisa datang sendiri. Nah dari tadi kan kita ngobrolin seputar yang namanya orang pasti ngelihat suksesnya lah, maksudnya ngelihat enaknya gitu. Nah dari tadi kan ditanya Agus mulai bisnis online dari tahun 2014 katanya yang mulainya ya. Nah itu kan pasti dari tahun 2014 sampai kira-kira perkembangan paling puncak-puncaknya itu tahun berapa? Paling berkembangnya itu tahun berapa? Kebetulan saya nggak butuh lama waktu itu. Pertama memang basic saya memang dasarnya memang komputer kan. Yang keduanya berbarengan dengan ada satu marketplace yang saya besar di situ sama marketplace itu. Jadi berbarengan ketika marketplace itu buka, saya pun masuk di situ. Jadi ketika dia jor-joran promosi, saya keikut-ikutan di situ. Jadi ikut promosi secara gratis. Walaupun memang sekarang agak sulit untuk naiknya. Tapi dengan teknik-teknik tertentu tentunya bisa juga. Gitu kan. Dan pertanyaan apa sih lupa. Jadi tidak butuh waktu lama, alhamdulillah saya untuk posisi naik itu sekitar 1 tahun lah. Makanya termasuk dibilang paling cepat itu perkembangannya. Ya karena itu tadi memang saya basicnya basic komputer. Artinya berarti setiap kita ingin memulai sesuatu pastinya harus ada ilmunya. Betul. Harus ada ilmunya, harus ada bekalnya, harus Betul. ada persiapannya. Betul. Bukan berarti kita cuma modal nekat doang berarti nggak bisa ya. Saya bilang kayak gini, begini ya. Dulu komputer itu sesuatu barang yang langka, ya kan, terutama koneksi internet. Sekarang kita bisa mengakses koneksi internet dimanapun kan. Artinya untuk pembelajaran sekarang media YouTube itu menjadi salah satu fasilitas, ya kan, bagi kita buat mencari informasi ataupun memang menggali tentang ilmu penjualan, teknik penjualan online itu kan. Di YouTube itu banyak banget cara berjualan, cara membuka akunnya gimana kan. Banyak orang yang posting yang update video tentang teknik berjualan online. Tinggal kita aja mau atau enggaknya gitu kan. Makanya gunakanlah handphone atau gadget itu untuk sesuatu yang positif. Ya kan? Jangan cuma main game, ya. Makanya digunakan untuk mencari ilmu. Karena memang kalau di sekolah juga kan sebenarnya ilmu kan waktu ketemu juga cuma sebentar kan, setengah hari kan, ya kan.
kita lebih banyak waktu di luar. Nah, digunakan sekarang, saya bilang sekarang udah udah paling enak lah zaman sekarang. Pegang komputer udah gampang sekarang kan. Untuk koneksi internet juga gampang sekarang. Semua bahan materi itu ada di YouTube semuanya. Silakan pelajari di YouTube. Mumpung kita ketemu orang yang memang udah bergelut di bidang bisnis udah lama ya, udah bisa dibilang udah bertahun-tahun gitu lah. Ya. Nah, ada ilmu, mungkin bisa membagikan sedikit ilmu tentang berjualan bisnis gitu. Berjualan bisnis. Banyak. Satu sih yang kadang-kadang saya bilang yang penting ada kemauan dulu, ada action dulu aja. Jangan cuma perencanaan, planning, jalan dulu aja. Nah, nanti juga di sana dengan kita sudah mau melangkah, ya kan? Itu pikiran akan kebuka semuanya kan. Tapi kalau memang cuman teori planning nggak dijalanin, itu nggak bakalan bisa. Nah, kemudian intinya kuncinya satu, kalau memang kita mau ini sebenarnya apa ya? Nanti ini rahasia saya sendiri sebenarnya kan, ya kan? Kalau memang mau ini, saya bilang kuncinya satu, pelajari di YouTube semua ada di situ. Teknik berjualan apa aja, apa yang mau dijual apa aja. Ya kalau memang misalkan mau tanya-tanya ya silakan temuin saya aja. Ya teknik-teknik kayak gimana. Jadi ini ada rahasia kan. Ya. Tapi kalau pengen kan namanya rahasia, nggak boleh dibuka semuanya. Kalau kita pengen bisa, sebenarnya di YouTube banyak tutorial, jadi nggak mesti di video ini. Yeah. Nah, jadi di video ini sebenarnya nggak mesti ngebahas tentang bidang-bidang bisnis atau betul. bisnis. Soalnya memang konten-konten di YouTube itu sudah banyak gitu ya. Sudah banyak. Nah, tinggal kita pengen nyari aja. Tapi kan sekarang kita ini wawancara pengen lebih tahu sosok Agus ini seperti apa. Nah, oke. Pertanyaan yang mungkin bakal cukup sulit untuk dijawab. Kira-kira ketika Agus memulai bisnis seperti ini, ada nggak sih orang yang berpengaruh buat Agus kira-kira? Bisnis saya lebih ke diidentifikasikan lebih ke arah bukan hanya skill yang kita perlukan di bisnis ini, bukan, tapi hubungan atau relasi sama orang lain. Kita makhluk sosial yang nggak bisa hidup sendiri, ketergantungan terhadap orang lain gitu kan. Makanya ketika kita bikin bisnis ini, kita harus punya hubungan dengan orang lain, karena tidak bisa kita bikin sendiri atau bikin produk sendiri. Tetap oke, saya di marketing atau di penjualannya, tapi saya nggak bisa produksi kan. Makanya ada hubungan dengan orang yang memproduksi, ya kan? Nah, disitulah butuh hubungan relasi. Yang paling penting jaga nama baik, jangan mengecewakan orang. Supaya apa? Kita jalur untuk berkomunikasi dengan orang, jaga kepercayaan orang, itu yang paling sulit. Nah, selain modal, kita juga butuh hubungan relasi. Ya, relasi kuncinya menjaga kepercayaan dengan partner bisnis kita. Jangan mengecewakan partner bisnis kita. Intinya saling menguntungkan, gitu. Jadi di dalam bisnis itu yang paling penting adalah personal branding atau citra diri. Nah, bagi teman-teman yang mau melihat tentang personal branding atau citra diri, bisa lihat videonya di channel ini. Nah, Agus, tadi kan kita udah ngobrol nih. Agus juga sekolah di Nakil selama 6 tahun. Ini pertanyaan, ada nggak sih guru-guru yang berkesan buat Agus? Oh, banyak banget lah. Apalagi saya bilang tadi kan, saya memang kehidupan itu banyak di Ibnu Aqil kan, pesantren di situ. Jadi ruang lingkup atau keseharian banyak di Ibnu Aqil dibandingkan di rumah. Artinya sering komunikasi sama guru. Adapun guru yang paling berkesan, yang paling banyak bagi saya, yang pertama ya almarhum Kiai Haji Ubaidillah. Itu beliaulah yang memang menuntun saya, yang bikin saya betah di Ibnu Aqil. Yang keduanya guru berikutnya ya Pak Ukat, Pak Sukatma. Itu teman begadang lah kalau sama Pak Ukat. Tadi nonton ya. Kalau Pak Ukat. Ini orang yang paling baik ini kan. Orang yang paling baik kan, teman begadang, teman sharing ilmu kan.
Kalau di komputer ya saya sering sharing ilmunya sama Pak Sukatma. Ya banyak Pak Ali Anwar gitu kan. Terus Pak Haji Asep ya. Pak Haji Asep juga banyak lah dia saya banyak belajar dari dia juga kan. Dia orang yang tegas ya kan, disiplin gitu. Pak Yusuf, Pak Wahid, semua rata-rata sudah saya anggap seperti orang tua sendiri karena memang kehidupan saya di situ, ya kan, keseharian saya di situ, itu rumah saya. Nah, kira-kira kan dari tadi ngomongin bisnis. Ya. Coba pandangan Agus sama bisnis kelas menengah lah, kelas menengah ke bawah gitu kan ya. Kalau kita lihat Agus kan memang kelas kelas menengah ke atas gitu, udah mencukupi lah. Ini buat bisnis kayak bisnis pinggir jalan mungkin, atau bisnis menengah ke bawah yang masih perlu mungkin perlu motivasi atau apa. Agus bisa kasih masukan coba. Ya kita juga kan awalnya semua sama dari bawah juga kan, ya, nggak mungkin lah, saya juga nggak mungkin langsung ke atas kan, proses lah sama, kita bertahap lah dari bawah ke menengah ke atas gitu kan. Tetap kalau saya pesannya untuk bagi menengah ataupun pemula kan, ya terus berusaha. Yang keduanya jangan lupa update. Sekarang misalkan bisnis yang di pinggir jalan bikin bikin ruko misalkan, ya kan? Jangan hanya sebatas satu ruko, maksudnya jangan sebatas di ruko aja. Sekarang yang update-nya apa? Tetap di online, kayak GoFood gitu kan. Sekarang jangan kan makan sayuran pun sudah masuk GoFood kan. Jadi kita menjaring konsumen semuanya, offline kita jaring, online juga kita jaring, sama. Orang sekarang pengen simpel, pengen cepat, gitu kan. Gimana cara? Kita jemput bola, jangan nunggu bola. Jadi update perkembangan bisnis yang paling aktual itu apa? Ya kita ikutin. Jangan ngelawan arus, tapi ikutin arus. Jangan kita dengan satu tempat ini aja, enggak. Kita harus update. Walaupun memang di tempat kita punya, tapi untuk market ya semuanya kita jaring. Semakin banyak umpan atau semakin banyak pancing, itu peluang untuk dapat ikannya juga banyak. Ya. Nah, ini ada pertanyaan menarik. Ada yang mungkin saya sendiri pernah ngalamin sebenarnya. Ada istilah penyakit itu star syndrome, tahu? Star syndrome itu Ya. Kita ngerasa paling atas sampai akhirnya merasa menganggap remeh orang lain. Ya. Agus pernah ada di posisi itu? Enggak pernah. Karena saya punya prinsip ada punya prinsip omongan dari yang punya yayasan Kiai Haji Agus Salim. Saya pernah dengar di ceramahnya itu, setiap orang punya kesempatan untuk sukses, ya kan? Artinya kesempatan itu dikasih setiap orang. Jaminannya bukan pendidikan tinggi, bukan kan? Kadang-kadang memang milik dia di situ bagus. Yang penting kita ditugaskan bukan untuk sukses, tapi untuk berusaha. Nah, kesuksesan itu mungkin mengikutin. Kalau memang kita mau berusaha, ya pasti ngikutin. Tapi gimana mau sukses, usaha aja nggak mau kan? Nggak ada action lah sama sekali kan? Saya pernah membagi orang itu dengan 3 bagian ya. Untuk orang yang mau sukses kan, pertama kan bisnis itu juga kadang-kadang nggak jalan. Ada orang yang punya ide tapi nggak punya modal, itu nggak jalan. Pun sebaliknya, ada yang punya modal tapi nggak punya ide, nggak jalan juga. Tapi ada lagi satu lagi, punya modal, punya ide tapi nggak jalan juga. Kenapa? Nggak ada keberanian, banyak spekulasi, takut gagal, takut bangkrut, ya kan? Ini keberanian juga penting, selain modal sama ide kan? Modal juga ide juga kalau hanya sebatas teori nggak dijalanin, ya nggak bakal berjalan, ya kan? Makanya ide perlu, modal perlu, juga ide perlu, keberanian juga perlu. Tapi tentunya keberanian yang harus ada penuh perhitungan kan, artinya ada perhitungannya lah.
kan, bukan berani seruduk terus. Iya, tapi ada perhitungannya. Oke. Nah, masuk ke sesi yang terakhir, bisa dibilang yang terakhir, atau mungkin ya buat nanti teman-teman yang punya pertanyaan atau apa bisa tanyakan di kolom komentar, atau bisa langsung kirim pertanyaan kalian ke email Ibnu Aqil Media, biar nanti kalau ada pertanyaan seputar apa-apa bisa ditanggapi lah oleh tim Ibnu Aqil Media. Nah, langsung ke sesi terakhir. Biasa seperti biasa, pesan dan juga motivasi ataupun inspirasi buat teman-teman yang masih berjuang sekarang. Bisa mungkin untuk siswa-siswa Ibnu Aqil atau santri-santri Ibnu Aqil, atau mungkin orang-orang yang sekarang sedang menggeluti bidang bisnis. Mungkin Agus ada saran motivasi. Oke. Seperti saya bilang tadi kan, sekolah untuk sekarang bisa bikin sampingan dengan cara bisnis online. Artinya kan tidak menyita waktu kan, kita nggak perlu tempat, kita bisa bikin semacam kayak tadi, kita mulai berjualan online dengan sistemnya dropship tanpa modal kan. Nah disitulah makanya saya bilang ke teman-teman yang pengen mengikuti bisnis saya, gunakan fasilitas YouTube untuk belajar. Jadi bagi teman-teman yang masih yang nyari inspirasi, silahkan gunakan media YouTube kan? Belajar dimanapun sama, bukan menjadi patokan tempat sekolah harus bagus, harus mewah gitu. Itu tergantung orangnya, semuanya sama, yang penting ada kemauan dari kita buat belajar. Nah belajar juga tidak semestinya tidak semuanya harus di sekolah terus kan, kita lebih banyak waktu di rumah, gunakan buat itu kan. Yang penting ada keinginan buat maju, buat usaha, itu aja. Yang penting bagi teman-teman tetap berjuang, terus berusaha, jangan lupa berdoa, karena Ibnu Aqil serba bisa, pasti bisa, sukses. Nah, itulah sekian motivasi yang tadi disampaikan oleh saudara Agus ya. Apakah kalian tertarik untuk menggeluti bidang bisnis? Dan jangan lupa, kata siapa, santri itu nggak bisa jadi orang sukses, karena kita sudah ada buktinya tadi ya. Dan jangan lupa buat kalian yang ingin terus berlangganan video kami, ataupun kalian ingin terus melihat video kami, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe yang ada di bawah ini. Saya Galbi Hazik selaku host yang tadi membawakan acara. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.